Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Monday Spirit. Bagi para sahabat yang ingin bertumbuh dalam spiritualitas, kami akan membacakan sebuah refleksi perenungan yang ditulis oleh Pendeta Joas Adi Prasetya yang berjudul Labirin Kehidupan bagian 3. Pada hari ini, saya Pendeta Santiani akan membacakan refleksi yang berjudul Pengharapan. Ketika kehidupan dihantam badai, orang biasa melabuhkan pandangan mereka ke masa depan dan menguatkan pengharapan mereka bahwa pada masa depan, realitas pahit masa kini akan usai dan berubah menjadi manis. Lazimnya beberapa alternatif yang ada di depan mata diteliti dan ditimbang, sebab dengan memilih alternatif terbaik, kita lantas punya alasan untuk berpengharapan. Namun apa yang terjadi jika tidak tersedia alternatif apapun pada masa depan? Kita seakan-akan berada di sebuah ujung jalan buntu tanpa pilihan untuk maju. Di titik itu, keputusasaan menawarkan diri untuk merangkul kita. Pilihan kita ada dua. Pertama, kita membiarkan diri dirangkul oleh keputusasaan kita. Asa kita putus. Atau kedua, kita tetap berpengharapan sekalipun tidak ada alasan untuk berpengharapan. Alternatif kedua inilah yang disebut hope against hope. Pendeta Joas tidak memiliki ungkapan dalam bahasa Indonesia yang secara tepat menerjemahkan frase ini. Frase ini dapat kita temukan di dalam Roma 4 ayat 18 yang di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru 2 ditulis. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Di dalam terjemahan NRSV ditulis, hoping against hope, he believed. Jadi, hope against hope kira-kira berarti berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Dalam teks asli bahasa Yunani dipakai frasa par elpida ep elpidi. Dalam terjemahan Latin disebut spes contra spem. Roma 4 berbicara mengenai Abraham yang telah menerima janji Allah bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Namun Abraham dan Sarah telah berusia lanjut tanpa memiliki seorang anak pun. Tentu saja pada masa itu belum dikenal metode in vitro fertilization, inseminasi buatan, atau metode-metode lain yang ditemukan pada zaman modern. Mereka berdua mandul. Namun janji Allah adalah janji, dan semua janji hanya dapat dihidupi melalui pengharapan. Maka di antara kemustahilan insani dan janji ilahi itulah, Abraham memutuskan untuk berharap walau tak ada alasan untuk berharap. Hope against hope, spes contra spem, par elpida ep elpidi. Tradisi reform kerap membedakan 3 dimensi iman, yaitu notitia, assensus, dan fiducia. Notitia menyangkut isi iman yang kita percayai. Kita perlu mengetahui dan memahami apa yang kita percayai. Assensus menunjuk pada keyakinan kita bahwa isi iman tersebut memang benar. Boleh jadi kita tahu dan paham apa isi iman itu benar, tetapi belum tentu kita meyakininya dengan segenap hati. Yang ketiga adalah fiducia, yaitu sebuah sikap hidup yang tidak hanya percaya kepada sesuatu, tetapi mempercayakan diri kepada Dia yang kita kenal, yaitu Allah. Ketiga dimensi iman ini telah menolong banyak orang Kristen untuk menghidupi kompleksitas iman Kristen. Namun refleksi Paulus atas kisah Abraham di dalam Roma 4 mungkin dapat menolong kita menemukan dimensi keempat dari iman, yaitu iman sebagai pengharapan.
Jadi kepada notitia, assensus, dan fiducia dapat kita tambahkan spes. Iman sebagai pengharapan. Gagasan ini tampaknya dilandasi Roma 4 ayat 18 yang telah kita baca tadi. Di dalam ayat ini, iman dibingkai oleh pengharapan pada janji Allah. Maka Pendeta Joas berkeyakinan bahwa ungkapan klasik yang menyatakan bahwa Abraham adalah bapa semua orang yang beriman, perlu kita lengkapi dengan mengatakan bahwa Abraham adalah bapa semua orang yang berpengharapan. Abraham mengutuhkan iman yang berpengharapan dan pengharapan yang penuh iman. Di dalam kehidupan Abraham, iman tak lagi terarah ke keyakinan pada peristiwa pada masa silam. Iman dilabuhkan pada masa depan yang tak jelas, tetapi tetap dihidupi berkat janji Allah yang merangkul kita. Sama seperti iman merupakan pemberian Allah, demikian juga pengharapan adalah rahmat ilahi. Sebab ia bersumber dari Allah sendiri. Maka ketika hidup kita tampak tanpa solusi sama sekali, mungkin itu momen terbaik kita untuk menikmati pemberian Allah yang terakhir, yaitu pengharapan. Sekalipun tidak ada alasan sama sekali untuk berpengharapan, hope against hope. Banyak orang Kristen terlalu mudah meromantisasi pengharapan. Mereka seolah-olah sangat yakin bahwa pengharapan yang mereka pegang memberikan kepastian yang teguh dan kokoh. Ternyata watak dari pengharapan justru adalah ketidakjelasan. Wajah asli dari pengharapan adalah kekaburannya. Paulus berujar, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sebuah keyakinan merupakan sebuah pengharapan setepatnya karena melaluinya kita menanti sesuatu yang tidak atau belum terlihat. Jalan di depan mata sangat kabur. Sebab jika semua menjadi jelas dan gamblang, itu bukanlah pengharapan lagi. Inilah anatomi pengharapan. Inilah paradoks pengharapan. Ia kabur dan tak dapat dilihat dengan jelas. Namun justru karena itu ia menyelamatkan kita. Ia memberi kita kemungkinan untuk terus melangkah sekalipun tidak terlihat jalan di depan mata. Kemungkinan untuk hidup di dalam pengharapan dimungkinkan karena janji Allah lah yang kita pegang. Janji Allah itu datang dari masa depan dan menemui kita di tengah kegelapan masa kini. Bagaimana itu dapat terjadi? Paulus melanjutkan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus adalah roh pengharapan yang menerbitkan janji Allah bagi semua orang yang tak lagi punya alasan untuk berpengharapan. Hope against hope. Di dalam kosakata bahasa Latin, tindakan berpengharapan yang kabur itu memakai kata sperare. Ia memusatkan perhatian kita pada janji Allah. Sebaliknya ada satu kata lain yang mirip, tetapi maknanya bertolak belakang, yaitu spectare, artinya melihat. Dari sini kita mendapati kata-kata lain, spektrum, spekulasi, dan sebagainya. Spectare menuntut kepastian. Ia membawa kita pada keinginan untuk melihat dengan jelas apa yang ada di depan mata. Maka kita mengingat kata-kata Paulus, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Paulus membenturkan tindakan mengharap dan melihat. Kita hanya dapat berharap ketika kita tidak melihat apa-apa di depan mata. Pada momen ini, kita memaksa diri kita atau Allah untuk melihat yang ada pada masa depan. Kita tak lagi dapat mengharap,
sebab kita kemudian berusaha untuk memastikan apa yang tak pasti itu. Jika Anda kini berada dalam situasi tanpa kepastian, kiranya Roh Kudus menemani Anda untuk terus berpengharapan. Berdoalah agar Roh Kudus memampukan Anda agar tidak tergoda untuk memastikan masa depan yang dapat kita lihat. Cukuplah untuk terus berpengharapan di dalam ketidakpastian dan masa depan yang kabur. Bahkan jika Anda merasa bahwa tak ada lagi alasan untuk berpengharapan, kiranya Roh Kudus menemani Anda agar terus berpengharapan sekalipun tak ada alasan untuk itu. Hope against hope. Jika ada di antara para sahabat yang ingin mendapatkan naskah lengkap, Renungan Labirin Kehidupan bagian 3 dapat menghubungi BPK Gunung Mulia.